Kasih. Anda menyaksikan Breaking News Berita Satu Pemirsa. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Dan untuk memperbarui informasi terkini kita terhubung dengan rekan kami jurnalis Berita Satu, ada Justinus Pat yang saat ini berada di gedung KPK. Yus, selamat malam. Baik, Yus, seperti apa situasi terkini? Benarkah informasi mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Riau? Seperti apa informasi lengkapnya, Yus? Baik, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Memang pada hari ini tadi KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo tadi mengatakan bahwa jumlah yang ditangkap itu sebanyak 10 orang. Dari 10 orang ini merupakan penyelenggara negara. Dia belum memberikan informasi tadi terkait apakah ada pihak swasta yang ditangkap. Tetapi dari 10 orang yang ditangkap ini merupakan penyelenggara negara. Dan salah satu diantaranya sebagaimana tadi dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh yaitu Rohyanto bahwa adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan yang intensif tetapi masih posisinya itu di Riau dan dijadwalkan kemungkinan itu besok itu akan didatangkan atau dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sebagaimana biasanya KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan perkara, konstruksi perkara dan juga status hukum yang terjaring dari OTT ini termasuk juga Gubernur Riau Abdul Wahid. Ya, saya. Baik, Yus, apakah 10 orang yang Anda sebut sebagai penyelenggara negara ini, apakah ada informasi mereka misalnya berasal dari pemerintah Provinsi Riau atau seperti apa bocorannya jika ada? Sejauh ini berdasarkan informasi tadi yang kami terima yang sudah disampaikan juga oleh juru bicara KPK, dari 10 orang ini merupakan itu pihak dari Provinsi Riau. Dan kemungkinan besar dari 10 orang ini kebanyakan dari dinas UPR. Hanya saja memang tadi Budi Prasetyo juru KPK itu belum memberitahukan secara detail informasinya. Dan dia mengatakan bahwa informasi detail termasuk konstruksi perkara, siapa saja yang terlibat dan menjadi tersangka dalam perkara ini akan disampaikan dalam konferensi pers setelah melakukan pemeriksaan intensif 1 kali 24 jam sejak terjadinya OTT ini. Baik, termasuk juga informasi mengenai kasus apa? Ini belum secara jelas disampaikan oleh KPK, Yus, ya? Belum, sehingga saat ini belum disampaikan secara jelas oleh KPK karena KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam ini untuk menentukan kira-kira perkara apa yang perkara korupsi apa yang mereka lakukan dan juga siapa-siapa saja yang akan bertanggung jawab atau menjadi tersangka di dalam kasus ini. Hingga saat ini di mana posisi para tersangka ini, Yus, termasuk Gubernur Riau? Apakah masih berada di Provinsi Riau atau sudah dalam upaya untuk dibawa ke Jakarta, ke gedung KPK? Baik, saya dan juga pemirsa Berita Satu, berdasarkan informasi yang kami terima tadi bahwa saat ini mereka itu masih dilakukan pemeriksaan yang intensif tapi masih di wilayah Provinsi Riau. Dan diinformasikan tadi kemungkinan besar mereka itu akan diterbangkan itu ke Jakarta ke gedung itu Merah Putih KPK itu pada besok hari. Baik, rencananya akan diterbangkan ke Jakarta pada besok. Lantas situasi terkini di KPK seperti apa, Yus? Apakah akan ada konferensi pers, penyampaian secara rinci apa yang sedang di OTT KPK di Provinsi Riau? Atau bagaimana yang Anda lihat di gedung KPK saat ini? Di gedung KPK saat ini memang masih terlihat sepi, hanya ada beberapa itu awak media yang sedang menunggu pernyataan sikap itu dari KPK, khususnya dari jubir KPK. Terkait dengan pernyataan resmi terkait dengan konstruksi perkara dan juga siapa saja yang akan ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus ini, nanti akan disampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dalam hal ini kemungkinan akan disampaikan setelah para terduga tersangka yang ditangkap tadi ini, kemungkinan 10 orang penyelenggara negara ini sudah tiba di KPK pada besok hari. Dari mana informasi pertama, Yus, yang membenarkan mungkin bahwa Gubernur Riau salah satu pihak yang ikut di OTT dalam OTT KPK kali ini? Baik, Said. Kami sendiri tadi memang mendapatkan informasi pertama terkait dengan OTT ini berdasarkan jaringan dari Berita Satu yang ada di Provinsi Riau. Hanya tadi mereka itu belum bisa memastikan bahwa siapa yang akan ditangkap tangan karena
memang mereka sudah mengonfirmasi ke KPK ataupun pejabat dinas PPR ataupun pejabat di pemerintahan Riau itu belum ada memberikan konfirmasi. Setelah itu kami sendiri berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pimpinan KPK dan jubir KPK. Lalu dari pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK itu Wakil Ketua KPK, Pak Victor itu Royanto, yang membenarkan adanya OTT yang terjadi di Provinsi Riau. Bahkan itu dia menyebutkan salah satu dari yang terkena OTT itu atau 10 penyelenggara negara itu adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Setelah itu tadi pada sore hari menjelang malam ini tadi ada doorstop atau pernyataan pers dari jubir KPK yang membenarkan memang ada 10 orang penyelenggara negara yang ditangkap di dalam giat OTT yang terjadi di Riau. Selain nama Gubernur Riau Abdul Wahid, apakah ada mendapatkan bocoran juga nama-nama yang ikut dalam 9 nama selain Abdul Wahid tadi? Sejauh ini KPK belum memberikan informasi terkait ibu nama-nama selain Gubernur Abdul Wahid. Hanya saja tadi Pak Wakil Ketua KPK Victor Royanto itu menyampaikan kemungkinan besar sebagian besar dari pihak yang di OTT ini merupakan itu pejabat di dinas PUPR Provinsi Riau. Baik. Yus, kalau informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, bagaimana situasi di Riau saat ini? Apakah KPK masih terus melakukan upaya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah ditangkap ini, atau tahapnya sudah sampai mana hingga malam hari ini, Yus? Baik saya dan juga pemirsa Berita Satu, hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi detail terhadap situasi yang terjadi di Provinsi Riau. Hanya saja tadi jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini mereka itu masih diperiksa di wilayah Provinsi Riau. Namun berdasarkan jaringan Berita Satu yang ada di Provinsi Riau tadi menyampaikan memang kondisi sejak tadi di dinas PPR maupun di kantor gubernur itu masih berjalan normal. Pasca ada kabar itu OTT terhadap Gubernur Riau dan juga penyelenggara negara. Pada pukul berapa tepatnya OTT ini dilakukan, Yus? Apakah sudah ada informasi juga? Waktu tepat dari OTT ini memang belum diinformasikan secara detail oleh KPK sendiri ya. Namun tadi memang kami dapat informasinya itu terkait OTT ini dari jaringan satu di Riau itu pada sore hari bahwa terjadi OTT di sana. Hanya waktu tepat yang terjadi OTT oleh tim Satgas KPK di lapangan belum diinformasikan oleh KPK dan ini nanti akan diinformasikan secara menyeluruh itu pada saat konferensi pers 1x24 jam pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap oleh KPK. Baik, koreksi kalau saya salah tadi Anda sempat menyebut para pejabat ini ada di Dinas Pekerjaan Umum begitu ya? Artinya mereka terfokus, apakah ini berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum yang ada di Provinsi Riau? Yus. Baik, Said, memang seperti yang kami dapatkan informasi tadi di awal itu bahwa memang yang OTT ini terkait dengan pejabat di Dinas PUPR Provinsi Riau. Hanya saja memang KPK belum memberikan informasi detail perkara terkait dengan OTT ini, perkara kasus korupsi terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di sana. Hanya saja tadi ada beberapa titik yang berdasarkan informasi yang kami dapat dilakukan OTT baik di kantor gubernur maupun di Dinas PUPR Provinsi Riau. Baik, selain mengamankan sejumlah orang, total 10 orang begitu ya Yus, apakah ada informasi juga, adakah barang bukti atau mungkin sejumlah uang yang ikut diamankan oleh KPK dalam OTT kali ini? Hal itu juga tadi sempat dikonfirmasi oleh para awak media kepada Wakil Ketua KPK Victor Royanto dan juga kepada jubir KPK Budi Prasetyo. Hanya saja mereka belum memberikan informasi detail terkait dengan barang bukti yang mereka amankan itu pada saat OTT tersebut. Mereka mengatakan itu masih dilakukan pemeriksaan yang pada waktunya nanti akan diumumkan itu dalam waktu 1x24 jam kepada publik, termasuk barang bukti apa saja yang mereka amankan ketika terjadi peristiwa OTT ini. Yusain, konfirmasi lagi, OTT ini dilakukan di wilayah kantor Pemprov Riau
Atau di lokasi pribadi atau kediaman pribadi dari Gubernur Riau Abdul Wahid? Yus. Baik, saya terkait informasi detail soal itu juga, KPK juga belum memberikan konfirmasi yang pasti ya. Nanti pada waktunya akan disebutkan secara pasti. Hanya tadi terkait dengan yang di OTT itu merupakan penyelenggara negara dan mayoritas diantaranya merupakan pejabat dari Dinas PUPR. Nah, salah satu diantaranya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Sementara lokasi tepatnya mereka ditangkap di mana, apakah di Dinas PUPR ataukah di kantor gubernur ataukah di tempat kediaman pribadi gubernur atau pejabat tertentu, itu belum diinformasikan secara detail kepada awak media oleh KPK. Baik. Yus, kami masih sedang berusaha menghubungi rekan kita yang ada di Riau, namun untuk sementara saya ingin mengonfirmasi kepada Anda, apakah Anda mendapatkan informasi berkaitan dengan tadi Anda mengatakan bahwa Dinas PUPR ini salah satu lokasi atau tempat dilakukannya OTT ini. Bagaimana dengan situasi kantor Dinas PUPR saat ini? Apakah ada operasi penggeledahan mungkin di sana atau apa yang sedang dilakukan KPK di tempat OTT dilakukan? Yus. Dari KPK sendiri kami memang tidak mendapatkan informasi soal kiat detail mereka di Provinsi Riau, termasuk juga di kantor Dinas PUPR ataupun di tempat lainnya. Hanya saja tadi jaringan Berita Sabtu di Provinsi Riau mengatakan bahwa memang kondisi di Dinas PUPR Provinsi Riau dan juga di kantor gubernur itu masih berjalan normal. Setelah ada kabar OTT ini, hanya saja mereka tidak bisa memastikan saat itu apakah sudah terjadi OTT di kantor Dinas PUPR ataupun itu di kantor gubernur Provinsi Riau. Apakah sudah ada informasi pada pukul berapa besok Gubernur Riau dan para pihak yang terjaring OTT ini akan dibawa ke Jakarta, Yus? Baik, saya sejauh ini memang kami belum dapat informasi pasti bahwa mereka itu akan tiba atau akan diberangkatkan jam pukul berapa ke Gedung Merah Putih KPK. Hanya tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo itu memastikan para pihak yang terjaring OTT ini 10 penyelenggara ini akan dibawa itu esok hari. Hanya waktu pastinya itu kami belum mendapatkan informasi yang detail. Yus, sejauh ini adakah tanda-tanda akan ada konferensi pers hingga saat ini di tempat Anda di gedung KPK berkaitan dengan hal ini? Sejauh ini saya dan juga pemirsa Berita Satu belum ada tanda-tanda untuk dilakukan itu konferensi pers terkait dengan kasus OTT ini. Nah, saja memang tadi juru bicara KPK sempat keluar dan memberikan itu pernyataan sikap. Kemungkinan besar bisa jadi nanti yang bersangkutan juru KPK juga bisa jadi kemungkinan akan memberikan itu pernyataan sikap. Tapi untuk konversi detail dari kasus ini, kasus OTT ini akan dilakukan kemungkinan besar itu besok hari, karena di dalam aturannya KPK itu masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menyampaikan kasus ini secara detail, baik konstruksi perkara, pihak yang menjadi bertanggung jawab atas kasus ini atau pihak yang menjadi tersangka di dalam peristiwa OTT ini. Baik, Yus, apakah pihak-pihak yang terjaring OTT saat ini artinya masih dalam posisi diperiksa oleh KPK di Provinsi Riau? Apakah ada informasi ada pihak-pihak lain yang juga terlibat yang mungkin ikut akan dikejar oleh KPK dari OTT kali ini, atau hanya 10 ini, termasuk Gubernur Riau? Saya dan juga pemirsa Berita Satu dari juru bicara KPK tadi, Budi Prasetyo mengatakan memang mereka itu masih proses OTT ini masih berjalan itu di Provinsi Riau. Dan yang sudah ditangkap itu adalah 10 orang ini. Dan dia tadi belum memberikan informasi soal pihak swasta, dan yang besar dari 10 penyelenggara ini bisa berkembang itu lebih dari 10 orang itu, termasuk itu pihak swasta yang akan ataupun nanti akan dikembangkan dari peristiwa OTT ini. Baik, Yus, apakah ada informasi juga mengenai di mana tepatnya KPK melakukan OTT ini? Apakah jika benar ada di Dinas PUPR di lantai berapa? Karena informasi yang terbaru yang kami dapatkan juga sekitar 1 jam
KPK berada di Dinas PUPR. Saya mengonfirmasi nih, apakah mendapatkan informasi terkait dengan hal ini, Yus? Sejauh ini saya dan juga pemirsa Berita Satu dari KPK sendiri memang belum memberikan informasi detail ya, termasuk tadi yang saya sebutkan itu soal waktu dan juga itu lokasi detail itu di mana mereka melakukan itu operasi tangkap tangan. Maksud apakah mereka ini tadi dilakukan operasi tangkap tangan itu pada satu tempat yang sama di Dinas PUPR ataukah ditangkap itu di tempat yang berbeda, ada di Dinas PUPR, ada juga yang di kantor gubernur atau di tempat lain. KPK belum memberikan informasi detail soal itu karena timnya itu masih ada di lapangan. Nanti dalam konferensi pers secara resmi itu mereka akan menyampaikan soal detail-detail seperti itu, soal waktu, soal tempat dan juga tersangka dari peristiwa OTT ini. Baik, Yus, apakah ini OTT yang dilakukan ini adalah pengembangan kasus dari kasus yang ada sebelumnya di Provinsi Riau, di provinsi yang sama, atau memang ini adalah OTT tunggal atau yang baru dilakukan oleh KPK di lingkup Provinsi Riau? Apakah ada informasi yang Anda dapatkan? Baik, saya dan juga pemirsa Berita Satu, memang tadi para awak media itu sempat mengkonfirmasi kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, soal OTT ini apakah memang terjadi karena adanya laporan dari masyarakat ataukah karena memang dari investigasi atau case bullying itu dari tim internal KPK sendiri. Budi Prasetyo itu memberikan informasi soal detail soal itu. Baik, Yus, untuk sementara terima kasih atas laporan Anda. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda untuk mencari informasi. Kita akan menghubungi Anda lagi nanti. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Breaking News Berita Satu masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.